Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Ilo Iwa Labaso Official. Gimana kabar kalian? Pasti udah nungguin ya episode 2. Sebelum lanjut, yuk klik tombol like, comment, share, and subscribe ya. Suatu hari di pusat kebugaran, Tama Sujin dan The Gang sedang asiknya beryoga dan ngerumpi tentang tetangga baru yang akan bergabung bersama mereka. Tampaknya dari Chun Bayo, perusahaan yang telah menjadi viral yang pasti akan meningkatkan nilai istana Hera. Akan tetapi, si Sujin gak peduli gitu karena dia lebih fokus mempersiapkan pertunangannya dengan sang selingkuhannya. Sebelum pertunangan berlangsung, ia jumpa pers di rumahnya karena ia akan mengadakan konser tunggal hari jadi yang ke-20. Ia menampilkan kemampuan bernyanyinya kepada para jurnalis, tapi tidak berjalan sesuai rencana karena tenggorokannya sedang bermasalah. Ia pun nampak khawatir dan berusaha menutupi. Kita kembali menuju pendaratan helikopter di hari pertunangan pasangan selingkuh satu ini. Yunchul dan Yunhee muncul dan memberitahu kalau mereka udah menikah. Mereka yang hadir nampak kaget dan dibuat gak percaya. Yunbyul yang merasa geram melampiaskannya dengan memukul dan melempar kue ke lantai dan diikuti Seokhyung melempar minuman menuju wajah Yunhee. Saat Yunchul berada di ruang tunggu, dan Tai meraih Yunchul dan menjatuhkannya ke lantai. Ia pun gak terima dan membalasnya dengan mudah. Dan pada saat dia pergi, dan Tai meminta bawahannya memeriksa dan memastikan kebenaran pernikahan tersebut. Menuju apartemen Herapolis. Pada saat Kemari mau membuka pintu, ia dikejutkan oleh sosok Yunhee yang membuka pintu 4502. Itu berarti ia dan Yunchul adalah CEO dari Chun Bayo. Ia pun segera menghubungi Sujin. Mengetahui hal ini, ia menjadi sangat marah dan menyalahkan tunangannya karena gak teliti saat transaksi. Karena yakin akan kemampuannya, Sujin pun bergegas pulang dan mendapati anaknya yang bernama Yunbyul yang masih begadang sampai lewat jam 3. Ia pun merasa curiga, terutama pada saat melihat ada 2 minuman berada di sampingnya. Ya, tanpa sepengetahuan ibunya, ia mempunyai tamu istimewa yang sedang menyelinap. Keesokan harinya, Sujin mendatangi apartemen Yunhee. Ia membuat keributan di sana. Sesaat Yunchul datang dan terjadi pertengkaran hebat dengan mantan istrinya itu. Ternyata, Sujin memutuskan semua komunikasi antara Yunbyul dan ayahnya. Jadi, ini satu-satunya cara untuk bisa dekat dengan putrinya. Beralih ke rumah sakit Cheong-a, Sujin pun bertandang ke dokter dan memeriksakan diri. Ternyata dia mengalami infeksi. Dokter pun menyarankan agar dia segera membatalkan penampilannya dan harus dioperasi. Sujin bersekekeh dan terlalu bangga dengan komitmen yang ia buat. Namun dokter memperingatkan jika dia tidak melakukannya, maka itu bisa menyebabkan kehilangan pita suaranya. Sementara Jenny diintimidasi gadis-gadis yang lain di sekolah, termasuk Yunbyul. Dia dipaksa makan makanan yang berminyak agar bisa melihat pertunjukan yang diadakan Sujin. Tapi seketika itu dia tersedak dan ingin muntah. Akhirnya perjanjian pun batal. Di PHP bener nih orang. Di sisi lain, Yunchul mendekati dan Tai meminta bergabung dengan klub Hera. Namun ternyata dewan tersebut mempertimbangkan permintaan itu dengan syarat jika dia mampu berdonasi untuk Herapolis. Ya jelas saja, ia memberikan uang sebesar $5 juta dan bergabung kembali dengan klub Hera, serta menjadi ramah dengan semua penghuni di sana. Sujin pun jelas merasa tidak senang, terutama pada saat mereka semua setuju dengan bergabungnya kembali Yunchul. Berkat kepiawaiannya menguasai karakter penghuni Hera, ia mampu menyuapnya dengan memberikan saham yang tidak terdaftar pada Chun Bayo. Ada udang di balik bakwan, guys. Saat sedang melihat internet, ia mendapati gosip yang tidak sedap sedang berselancar di sosial media. Ini membuat Sujin tidak tenang dan geram. Dia mulai fokus perekrutan, mendengarkan suara kandidat satu persatu, dan tampaknya gak ada yang cocok dengan kriteria yang ia inginkan. Sampailah pada kandidat yang terakhir. Ia mendapati suara sopran yang begitu selaras dengan dirinya. Ia bernama Park Hyung-ran. Usianya 30-an tahun. Hyung-ran mengambil jurusan musik, namun saat ini sedang mengajar. Sujin pun tampak sumringah dan ingin secepatnya bertemu dengan Hyung-ran.
Tibalah Sujin di tempat perjanjian, dengan latar menyerupai bangku pertunjukan yang bersusun. Saat perbincangan dimulai, Hyungran gak diizinkan untuk menengok ke arahnya. Sujin berjanji untuk merawat ayahnya yang sakit, serta bayar semua tagihan medisnya, jika dia setuju untuk membantunya. Hyungran pun lalu berjanji untuk tidak memberitahu siapapun ketika Sujin menyerahkan perjanjian kerahasiaan. Di sisi lain, tepat di apartemen Yoonhee, ia dengan Yoonchul tampak bahagia melihat beberapa foto besar berbingkai yang terpampang di dinding seakan-akan mereka udah menikah. Ya, mereka berpura-pura untuk melancarkan aksi balas dendamnya. Kawin kontrak gitu. Pertunjukan ulang tahun yang ke-20 tampaknya akan segera dimulai. Hyungran yang mengenakan jubah hitam dan memakai masker wajah sudah tiba dalam ruang rahasia dan bersiap untuk bernyanyi. Pertunjukan dimulai tanpa hambatan. Itu karena Sujin mampu menyelaraskan bibir dan sanggup menjaga tempo dengan nyanyian yang dilakukan Hyungran. Hanya saja, ternyata bukan Hyungran yang berada di sana, melainkan Yoonhee. Kok bisa sih? Berkat bantuan dari Logan Lee, Yoonhee menjalani operasi dan sembuh dari luka tusukan yang dibuat oleh Sujin saat SMA dulu. Hal ini membawa kita kembali dengan baik menuju penampilan pada saat Yoonhee mencapai high F yang begitu sempurna. Semua penonton senang melihat pertunjukan dan bertepuk sorai. Sujin nampak khawatir tentang itu dan pergi ke ruang ganti. Dan Sujin seketika itu dibuat shock dengan melihat Yoonhee yang ternyata dibalik suara soprannya tadi. Oh my god, apakah Sujin langsung pingsan dan terkapar kaku? Kita lihat aja nanti. Pelajaran yang kita ambil dari episode kali ini adalah semakin berbahaya semakin dekat. Perlunya menjaga musuh tetap dekat agar tahu kelemahannya. See ya.